Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Abi Mursyid, yang kedua Habib Birgam, yang ketiga Muhammad Al-Ghifari, yang kelima Rapli, dan terakhir yaitu Felix. Di sini kami telah menonton film yaitu tentang sumber hukum internasional, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai terminologi lain seperti treaty, international agreements, general acts, karakter, states, deklarasi, dan covenants. Dan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Menurut Martin Nixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Unsur hukum kebiasaan internasional antara lain unsur faktual, yang artinya praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, unsur psikologis, yang artinya untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Dalam hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip persistent objector, yang artinya masih dimungkinkan terdapat beberapa negara yang tidak terikat dengan hukum kebiasaan internasional, atau dalam pengertian lain menolak hukum kebiasaan internasional secara terus-menerus. 3. Prinsip hukum umum atau General Principles of Law. Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum secara umum yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain. Beberapa contoh prinsip hukum umum antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pacta sunt servanda. Yang kedua, good faith. Yang ketiga, res judicata. Yang keempat, nullum delictum nulla pena legendali. Yang kelima, nebis in idem. Yang keenam, retroaktif. Yang ketujuh, good governance. Yang kedelapan, duty to cooperate, dan yang lain-lain. 4. Putusan mahkamah atau judicial decision. Putusan mahkamah atau putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICJ statute merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Dan perlu diketahui bahwa keputusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Contohnya terdapat dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian, dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN tahun 1949, hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations atau UN sebagai organisasi yang dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. 5. Ajaran para paling terkemuka atau teaching of the most highly qualified publicists. Kemudian mengenai ajaran para sarjana paling terkemuka, perlu diketahui bahwa ajaran ini disebut juga karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun demikian banyak karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh, pendapat dari Giddel mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian, pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia atau common heritage of mankind menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam. Demikian jawaban dari kelompok kami tentang sumber hukum internasional. Apabila ada kekurangan dalam materi kami, saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf.
Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amalan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.